Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita insyaallah akan sama-sama menimba ilmu yang ini merupakan salah satu kewajiban setiap muslim sebagai wujud taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala siyama, dan terkhusus lagi kita berada di bulan suci Ramadan dan kita mengharap semoga majelis kita di pagi hari ini sebagai salah satu pemberat kita semuanya untuk dimasukkan kepada surga Allah Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Ada dua hadis Ibu Bapak sedanten ingin saya buka. Dua hadis saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk sama-sama membedah dari sebuah rahasia ilmu hadis Rasulullah SAW hanya dari dua riwayat saja. Dua riwayat akan saya hadirkan terlebih dahulu. Saya riwayatkan terlebih dahulu. Setelah dua riwayat sudah tersampaikan, insya Allah kita akan membedah pelan-pelan. Taib, riwayat yang pertama, satu hadis riwayat dari seorang sahabat yang agung bernama Abdullah ibnu Umar di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim, atau hadis muttafaqun alaihi, jalur dari Ibnu Umar, anak dari Umar Ibnul Khattab yang bernama Abdullah. Baina ana 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, beliau mengisahkan, suatu hari saya duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idqala, dan beliau berkata, bainama ana naim, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, bainama ana naim, wahai Ibnu Umar, suatu malam saya telah bermimpi. Suatu malam saya telah bermimpi. Itra'aitu fi manami ru'yatan. Ja'a rajulun. Niki mulai mengisahkan mimpi, nggih. Saya didatangi seorang laki-laki. Wa ma'ahu qadahun fihi labanun. Dan laki-laki tersebut mendatangi diriku dengan membawa sebuah bejana yang berisi air susu. Gelas, bejana atau wadah, isinya adalah air susu. Fasyaribtu minhu. Lantas ketika bejana itu diberikan kepadaku, saya meminumnya. Saya meminum susu tersebut. Beliau mengisahkan kepada Ibnu Umar, saya meminum susu tersebut. Lantas hatta faragha minni, sampai habis air susu itu. Summa salah ma baina tahti atfarihi labanan. Setelah saya meminum hingga habis dan ternyata mengalir susu di antara jari jemariku. Mengalir susu di antara jari jemariku. Ini jari jemari Nabi, ibu-ibu sedanten. Jari jemariku mengalir susu.
Fajama'tu minhu. Lantas saya kumpulkan, wahai Ibnu Umar, saya kumpulkan di dalam gelas milikku. Summa a'taitu Umar. Dan ketika saya kumpulkan gelas itu sehingga gelas tersebut penuh dengan air susu, fa'ataitu Umar. Lantas saya berikan segelas air susu itu kepada Umar, bapakmu. Faqal, Ibnu Umar bertanya, ya Rasulullah, famada awal tahu. Wahai Nabi, kau memberikan ayahku, bapakku segelas susu. Apa arti dari mimpi itu, wahai Nabi? Arti dari mimpi itu adalah al-ilmu. Ilmu. Tayyib. Niki riwayat nomor 1. Riwayat pertama. Hadis Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Jalur Ibnu Umar. Sampun nggih, belum saya jelaskan dulu. Kita tahan sejenak. Kita pindah di riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua, pelan-pelan. Selesai, kita pindah ke sini. Selesai, kita bedah satu-satu. Kita bedah perlahan, kita kupas pelan-pelan mawon. Maka insya Allah nanti ngupasnya tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting ilmunya bisa kita dapatkan dengan maksimal. Riwayat yang kedua, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis muttafaqun alaihi. Sahih sekali, berada pada puncak kesahihan. Karena Bukhari meriwayatkan, Sahih Muslim meriwayatkan. Sama, Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan. Memang lebih utama dan lebih awal belajar agama itu bersandar dengan hadis yang sahih terlebih dahulu. Baik. Riwayat yang kedua datang dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri di kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ngendika, mengatakan, masalu ma ba'asani Allahu minal ilm wal huda. Permisalan dari seseorang yang diberikan ilmu dan hidayah. Ilmu dan hidayah atau petunjuk, semua sama. Ilmu, hidayah atau petunjuk. Kama sali ghaisin asaba ardan. Perumpamaannya seperti air hujan yang mengenai ke tanah. Air hujan, hujan jatuh ke tanah, terkena tanah. Minha ta'ifatun thayyibah. Di antaranya ada jenis golongan tanah yang baik. Takbalul ma wa tunbitul ishbal katsir wasyajar. Maka tanah yang baik ini adalah tanah yang mampu menyerap air dan mampu menumbuhkan daripada tanaman, rerumputan, buah-buahan, pepohonan. Fayakulu minhud dawab. Dan dari tanaman, tumbuhan, rerumputan inilah manusia mengambil manfaat. Hewan-hewan memakan rumput-rumputnya. Wa minha ajadib. Dan ada pula tanah jenis yang kedua yang disebut dengan tanah ajadib. Tanah ajadib adalah tanah yang keras. La takbalul ma. Tanahnya tidak mampu menyerap air. Wa tumsikul ma'a. Tetapi tanahnya mampu menahan air. Fasyaribun nas wasaku wazara'u. Karena airnya mampu menahan air seperti kedung. Terus tanahnya itu jika bertemu hujan, boten nyerap, tidak masuk ke tanah, tapi tertahan seperti kedung. Nah, tertahan, airnya menggenang. Fasyaribu, manusia mengambil manfaat dari air tersebut. Di antaranya ada yang digunakan untuk minum, ada yang digunakan untuk bercocok tanam,
ada yang dipakai untuk memasak. Nggih, fa nafa'allahu bil ummah, dan umat mendapatkan manfaat dari dirinya. Sampun nggih. Wa minha ki'an. Yang ketiga adalah jenis tanah ki'an. Namanya ki'an. J, qaf, ya, ain, mat, nun. Ki'an. Ki'an adalah tanah yang datar. La takbalul ma'ah. Tidak bisa menyerap air. Walatun bitul ushbal katsir. Dan tidak bisa menahan air. Terus ketika hujan datang langsung hilang. Itu seperti aspal, nggih, cor beton. Jadi ketika hujan, airnya tidak terserap masuk dan tidak bisa menahan, tidak bisa menggenang, atau bahkan tidak bisa menumbuhkan tanaman atau rerumputan dan sebagainya. Ini adalah permasalahan atau permisalan seseorang dengan ilmu. Sudah nggih, saya cukupkan. Sebetulnya dalilnya masih banyak, tapi papan tulisnya mboten cekap, nggih. Nah, mari kita cukupkan 2 mawon, nggih. Kajenge kita maksimalkan 2 saja. Kita bedah pelan-pelan. Hukum yang bisa jenengan ambil dari 2 riwayat ini sangat besar sekali. Karena 2 hadis ini saya anggap sebagai jawami'ul kalim. Hadis yang ringkas, padat, tapi maknanya meluas sekali. Tapi hikmahnya sangat panjang sekali, sangat dalam. Taib, Mas, hubungannya apa? Panjenengan mendatangkan riwayat Ibnu Umar di Bukhari Muslim dengan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri di Bukhari Muslim. Yang ini berbicara mimpi, yang ini berbicara tanah. Apa persamaan dan apa perbedaan? Kita kupas satu persatu. Yang pertama, kita fokus ini dulu. Hadis Ibnu Umar di kitab Sahih Bukhari Muslim. Suatu ketika Nabi duduk bersama Ibnu Umar dan beliau bercerita tentang mimpi beliau. Mimpi beliau. Ini dalil J bahwasanya Nabi jika bermimpi, mimpinya adalah wahyu. Karena Rasul mengatakan mimpi manusia di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di kitab Bukhari Muslim, mimpi manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama hadisun nafsi, karena sebuah angan-angan itu mimpi manusia. Yang kedua kabar gembira dari Allah. Yang ketiga adalah waswasus syaitan, mimpi buruk dari setan. Oke, contoh, panjenengan besok siang mau mudik ke Bandung. Malam hari ini packing, tidur. Tiba-tiba mimpi sudah sampai di Bandung. Niku ngangen-ngangen. Itu tidak bahaya. Aman, aman, aman. Yang kedua kabar dari Allah. Semua mimpi yang baik datang dari Allah. Misal jenengan mimpi, anaknya tiba-tiba bisa menghafal Quran hafid. Maka ceritakan kepada siapapun. Rasul mengajarkan mimpi yang baik diceritakan ke siapapun orang, diperbolehkan. Karena itu datang dari Allah. Atau jika jenengan bermimpi buruk, itu datangnya dari setan. Rasul mengatakan di hadis Abu Qatadah, idza ra'a ahadukum ma yakrah. Siapapun orang yang melihat dalam mimpinya mimpi buruk. Pertama yang dilakukan apa ibu-ibu sedanten? Falyatful an yasarihi salasan. Maka meludahlah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ini ilmu, nggih. Jenengan kalau bermimpi buruk, pertama yang dilakukan meludah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Tapi meludahnya tipis mawon, cuh. Mboten sasak riak-riake dimodalke, nggih. Ampun, tipis saja. Sebelah kiri, tapi sebelah kiri jenengan dilihat dulu. Medine mengke enten bojone. Nggih. Awalnya mimpinya buruk, kenyataannya jadi benar-benar buruk nanti. Nggih, maka hati-hati. Dan yang kedua, setelah meludah sebelah kiri 3 kali, falyata'awad billah. Maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala yuhaddits ila man yuhibbuhu. Dan jangan pernah diceritakan kepada siapapun orang. Ingat ibu bapak, mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan ke siapapun manusia. Sekalipun itu pasangan hidup.
suami atau istri, sekalipun itu kepada anak, boten angsal. Sampun nggih. Sekarang kita fokus. Kembali lagi. Rasul bermimpi, berarti mimpi beliau adalah wahyu. Didatangi seorang laki-laki membawa bejana berisi air susu. Beliau meminum susunya hingga habis. Tiba air susu itu mengalir di antara jari jemari beliau di dalam mimpi Nabi. Dan Nabi mengumpulkannya dengan sebuah gelas. Hingga gelas itu penuh berisi air susu dari tangan Nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan susu itu kepada Umar ibni Al-Khattab, ayahanda dari Abdullah. Abdullah. Ini namanya sebetulnya Abdullah ibnu Umar, tapi disingkat Ibnu Umar. Abdullah nama anak, ibnu nasab bin. Paham nggih? Umar itu bapak, Abdullah si anak bapak, tapi Ibnu Umar cara nulisnya. Ibu-ibu tahu tidak ada misteri dalam ilmu hadis. Abdullah ibni Mas'ud, panggilannya siapa? Ibnu Mas'ud. Jarang sekali Abdullah. Abdullah ibni Abbas, panggilannya siapa? Ibnu Abbas. Jarang sekali pakai Abdullah. Abdullah ibni Amr ibni Al-As, panggilannya siapa? Ibnu Amru. Jarang sekali Abdullah. Abdullah ibnu Umar, panggilannya siapa? Ibnu Umar. Hadis jarang sekali memakai Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Umar, Abdullah ibni Mas'ud. Harusnya kita yang belajar hadis bertanya-tanya, kritis, why, kenapa nama Abdullahnya selalu tidak tertulis? Jenengan buka saja di Bukhari Muslim, Abdullah terhapus rata-rata. Apa faedahnya, Bu? Apa rahasianya, Bapak-bapak? Ada yang tahu? Rahasianya adalah yang pintar Abdullah, yang meriwayatkan Abdullah, yang soleh Abdullah, tapi nama yang dihadirkan Ibnu Umar, si anak Umar. Kenapa? Islam ingin memberitahu kepada alam semesta bahwasanya di balik solehnya Abdullah terdapat ayahanda yang bernama Umar mensolehkan anaknya. Di balik solehnya Abdullah terdapat peran Abbas yang menjadi garda terdepan mentarbiyah Abdullah anaknya. Di balik Abdullah ibni Mas'ud tersimpan bapaknya, di belakangnya berdiri seorang ayah bernama Mas'ud yang menjadikan anaknya seorang ilmuwan yang hebat. Maka Islam ingin memberitahu kepada alam semesta bahwasanya Abdullah yang pandai, Abdullah yang soleh, Abdullah yang pintar, tapi Islam mengangkat derajat nama ayahnya, bukan anaknya. Itulah kenapa misal di Masjid Guru As-Salam ada imam usia 8 tahun, bacaannya bagus sekali. Jenengan tidak mungkin tanya itu anaknya siapa, itu namanya siapa. Pasti jenengan tanya itu anak siapa ya. Atau mungkin di kampung jenengan ada orang pulang dari mondok baca Quran bagus sekali, imam sholat taraweh. Selesai sholat jenengan tidak mungkin itu siapa ya. Pasti bertanya itu anak kecil, anaknya siapa ya? Oh itu anaknya Bu Joko. Oh Bu Joko pojokan gang niko. Anggih sesuk tak ajak mantu besan weh. Itu. Maka yang soleh Muhammadnya, tapi yang terangkat derajatnya adalah Bu Jokonya. Abdullah yang hebat meriwayatkan hadis, tapi yang terangkat bapaknya Umar. Abdullah yang soleh, tapi yang terangkat derajatnya Mas'ud. Abdullah yang soleh, tapi yang terangkat bapaknya Abbas. Itulah dalam Islam, nasab itu adil. Nasab itu adil sekali. Makanya, Bu, Bapak, ada sebuah faedah besar sekali. 5 menit saya jelaskan, ringkas saja. Islam memberikan ajaran kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Tetapi, Rasul ketika ditanya di hadisnya Abu Hurairah di Bukhari Muslim, bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaku bi husni sahabati?" Wahai Nabi, siapakah orang yang paling berhak untuk saya taati? Jawabannya siapa yang pertama? Ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Lantas siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Summa abuka, bapakmu.
Ini kan jadi misteri, Bu. Kenapa Islam memberikan perintah untuk menghormati ibu 3 kali lipat dibandingkan seorang ayah? Ibu, bapak. Kenapa? Kenapa kok ada asal-usul ibu itu derajatnya 3 kali lebih tinggi dibandingkan seorang ayah? Dan ternyata ini ada kaitan yang erat dalam dunia medis. Di sini ada yang dokter, jenengan pasti paham. Manusia secara keseluruhan dalam anatomi tubuhnya memiliki sebuah sel yang disebut dengan mitokondria. Mitokondria adalah sel yang mampu menghasilkan energi badan seluler dari orang tua kepada anak dan sel bioplasmik. Dan mitokondria itu dibentuk 2 sisi. Yang pertama ovum dari ibu, yang kedua sperma dari seorang ayah. Hebatnya dalam penelitian medis dunia kedokteran, mitokondria 75% dikuasai ovum si ibu dibandingkan sperma si ayah, sehingga perbandingannya 75% dibanding 25% atau 3:1. Ovum mendominasi dibanding sperma dalam mitokondria. Itulah kenapa seorang ibu mampu mengirimkan sinyal ke semua anaknya. Sinyal ibu itu A, semua anak laki perempuan, anak 5, semua sinyalnya A. Sinyal bapak B. Kenapa? Karena ibu mendominasi mitokondria, sehingga sinyalnya itu turun ke semua anak-anaknya, sinyalnya sama. Sehingga siapapun ibu yang hari ini semangat, anaknya 3 kali lebih semangat. Siapapun anak yang melihat ibunya sedih, 3 kali anaknya akan sedih. Siapapun anak melihat ibunya gelisah, anak 3 kali lebih gelisah. Siapapun anak melihat orang tua marah, anak 3 kali lebih marah. Ini penting. Kenapa? Sinyalnya ibu mewariskan ke seluruh anak, laki perempuan, semua sama. Mas, bagaimana dengan seorang suami? Suami sinyalnya tidak sama dengan jenengan. Ibu-ibu bahagia 1 kali, suami cukup 1 kali. Kenapa? Sinyal jenengan dengan suami itu tidak sama, mitokondrianya berbeda. Tapi hanya saja sinyal jenengan selaras, jenengan bahagia, suami bahagia. Tapi tidak ada kelipatan 3 kali. Kenapa? Sinyalnya dia kembali ke ibunya. Itulah kenapa Islam ngajari mantu, jenengan ibu-ibu, harus memuliakan, membahagiakan ibu mertua. Kenapa? Jika ibu mertuanya bahagia sekali, anaknya, suami jenengan bahagia 3 kali. Karena itu ada unsur mitokondrianya. Makanya ini penting sekali. Jika anak itu kalau sudah besar, dudukkan, lenduk, pahamilah. Kamu besok mewarisi, suamimu kasih tahu istrimu, mewarisi mitokondria dari istri. Maka kamu harus ikhlas dalam mendidik anak, bahagia. Wujud seorang orang tua itu ikhlas dalam mendidik anak itu pripun? Mudah tersenyum. Itu ikhlas. Bayangkan anak kecil perempuan jika memiliki ayah atau bundanya, ayah tahu enggak? Kalimat anak kecil perempuan yang mengatakan ayah tahu enggak, itu mukadimah, dia mau bercerita banyak sekali. Tugas jenengan cukup apa? Dengarkan mawon, oh iya, gitu mawon. Itu sudah senang sekali. Maka ini pendidikan anak. Itulah kenapa Islam mengajarkan memuliakan seorang ibu 3 kali lipat dibandingkan seorang ayah. Dalam genetika ada sel yang dinamakan mitokondria. Itu beda. Maka tidak sama. Maka baik lagi, Islam itu adil. Sekalipun mitokondrianya perempuan 3 kali, anak semua sinyal dominan kepada ibu, tapi Islam adil. Mitokondria ikut ibu, tapi nasab ikut ayah. Seperti niki. Nasab ikut ayah. Islam adil sekali. Nah, kembali lagi saya berikan kepada Umar ibni Khattab. Wahai Rasulullah, Ibnu Umar tanya, apa maksud dari segelas air susu itu? Adalah ilmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, hubungannya apa, Mas? Dengan pertemuan kita di pagi hari ini, hubungannya adalah, sekarang saya ungkap, orang yang sakit badannya,
maka akan sembuh jika dia meminum air susu. Sehingga siapapun orang yang meminum susu yang awal badannya sakit, maka dia akan sembuh. Sebagaimana siapapun orang yang sakit hatinya, maka dia akan sembuh jika dia meminumkan ilmu dalam hatinya. Maka siapapun orang yang meminumkan jiwanya, raganya, hatinya dengan ilmu, maka hatinya akan sembuh dari yang awalnya sakit. Itulah kenapa ilmu penyembuh, sebagaimana susu yang mampu menyembuhkan badan yang sakit, karena seyogyanya ilmu adalah obat penawar dari kolbu yang sakit. Itulah kenapa judul yang kita ambil, antara ilmu dan penawar kolbu, karena ilmu mampu menyembuhkan hati yang sakit, sebagaimana susu yang mampu menyembuhkan badan yang sakit. Siapapun yang badan sakit meminum susu sembuh, dan siapapun hati yang sakit, maka jika dia menghadirkan dirinya dengan ilmu, dia akan kesembuhan. Sehingga dari hadis yang pertama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, hukum yang bisa kita ambil benang merahnya adalah annal ilm huwa syifa. Ilmu itu adalah syifa. Syifa apa Ibu Bapak? Obat. Ilmu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mengatakan susu diibaratkan dengan ilmu karena susu menyembuhkan jasad yang sakit. Jika ilmu mampu menyembuhkan hati yang sakit. Jenengan hatinya sakit, gampang mudah gemar cari ilmu. Anda bingung dengan kehidupan, gampang cari ilmu sebanyak-banyaknya. Panjenengan merasa gusar dengan ekonomi, dengan masa depan, dengan mendidik anak, gampang, solusinya satu, sering-seringlah cari ilmu. Maka itu menjadi penawar. Siapapun orang yang merasa gelisah, siapa yang merasa tidak tentram, siapa yang hidup dengan tanpa ketenangan, resep obat kesembuhan hanya satu, ilmu. Ya, Mas, lantas apa hubungannya dengan riwayat yang kedua, Mas? Jenengan menghadirkan riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Permisalahan orang yang memiliki ilmu dan hidayah seperti hujan dan tanah. Di antaranya tanah yang baik menyerap air, dan di antaranya mampu menumbuhkan tanaman. Ada yang ajadib, ada yang kian. Pertanyaan sekarang, Mas, memang korelasi, ikatan, hubungan antara hadis yang kedua dengan yang pertama apa, Mas? Oke, kalau hadis yang pertama benar bahwasanya Rasulullah membandingkan, mengkorelasikan antara ilmu dan susu, sangat jelas. Lah, panjenengan kenapa membandingkan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua? Pertanyaan yang bagus sekali. Tapi sebelum saya jawab korelasinya hadis yang pertama dan kedua, saya jawab korelasinya antara hujan dan tanah. Apa korelasinya ibu-ibu? Korelasinya adalah tanah yang mati dan tandus akan hidup jika berjumpa dengan air hujan. Karena jika tanah itu mati, maka tanah tidak akan berarti berjumpa dengan hujan dan air. Sebagaimana air hujan yang mampu menghidupkan tanah-tanah yang mati. Siapapun yang memiliki tanah tanpa pernah berjumpa dengan air, tanpa berjumpa dengan hujan, maka siapkanlah tanah jenengan menjadi tanah yang tandus. Dan siapapun yang memiliki tanah, maka didatangkan dengan air dan hujan, maka tanah itu adalah menjadi tanah yang hidup, mampu menyuburkan segala jenis tanaman dan tumbuhan. Sehingga air hujan sebagaimana air susu. Yang dimana air susu mampu menyembuhkan badan yang sakit, badan yang mati. Sebagaimana ilmu seperti susu yang mampu menghidupkan hati yang awalnya mati menjadi hati yang awalnya akhirnya hidup. Sebagaimana air hujan yang awalnya tanah itu mati dan tandus, maka ketika berjumpa air hujan, maka tanah tersebut menjadi tanah yang hidup. Sehingga air adalah sumber kehidupan, sehingga susu adalah sumber pengobatan, sehingga ilmu adalah sumber dari segala-gala
kebaikan. Sehingga korelasi antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, susu dan air hujan itu sama. Mampu menghidupkan, mampu menyembuhkan dari yang mati, dari yang tandus menjadi hijau, menjadi hidup. Itu kenapalah susu dan air tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Lah Mas, pertanyaan saya sekarang Mas, kenapa Nabi mendatangkan jenis tanah-tanah yang berbeda? Tanah yang baik mampu menyerap air, menumbuhkan tanaman. Itu adalah golongan kelompok manusia yang pertama. Mereka yang mendapatkan hujan mampu menyerap dan menumbuhkan tanaman. Ini adalah golongan orang-orang yang hidup mencari ilmu dan dia mampu menyerap ilmunya, dia hafalkan dan dia sampaikan dan dia dakwahkan sehingga umat hidup tumbuh dengan hijau. Mereka adalah golongan orang-orang yang mendedikasikan kehidupannya untuk menyebar ilmu. Siapa Bapak Ibu? Tidak lain dan tidak bukan para ustadz. Maka beruntunglah menjadi seorang ustadz atau ustadzah. Kehidupan yang terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadis Abu Dar, Innal ar-rusul. Semua rasul itu mati lam yuwarisu dinaron wala dirham. Tidak pernah meninggal mewariskan dinar ataupun dirham. Wa innama yuwarisuna al-ilma. Tapi semua nabi, semua rasul meninggal, mereka mewariskan satu saja, ilmu. Faman akhadahu bihadzin wafir. Siapapun manusia yang hidup mengambil ilmu seperti halnya nabi dan rasul, dia sungguh berada di atas keberuntungan yang besar sekali. Maka kalau kita mau menilai hari ini, siapa yang paling beruntung, Bu? Mereka para ustadz yang hidupnya membagikan ilmu kepada jenengan. Paling bahagia. Ibnul Qayyim pernah mengatakan dalam kitabnya Miftahul Dari Sa'adah, al-judu bil ilm wa badluhu afdal wa a'la maratib minal juhud. Dermawan dengan ilmu itu jauh lebih baik dan terbaik di antara semua apapun yang dermawan. Karena sungguhnya dermawan dengan ilmu afdal min badlihi bil mal, lebih bagus dan lebih utama dibandingkan jenengan dermawan dengan harta. Li anal ilma asyraf minal mal, karena ilmu jauh lebih mulia dibandingkan harta. Bu, Pak, jenengan sedekah hari ini dengan uang jenengan itu bagus, tapi kalah bagusnya dengan mereka yang sedekahnya dengan ilmu. Jenengan hari ini bersedekah membangun masjid, ningkat 2 lantai, belikan tegel, keramik, akan kalah bagusnya, baiknya dengan siapa? Mereka yang sedekahnya dengan ilmu. Siapa mereka, Bu? Golongan yang pertama, tanah yang baik. Ketika turun hujan diserap, ketika ada ilmu, karena hujan itu adalah ilmu. Hujan, ilmu, susu, ilmu. Sehingga susu, ilmu, hujan, semuanya sama. Semuanya sama. Ilmu adalah susu, ilmu adalah hujan. Hujan adalah ilmu, susu adalah ilmu. Semuanya sama. Memberikan kehidupan, diserap dan diamalkan dan disampaikan. Yang kedua, ajadib. Tanah yang keras. Hanya tidak mampu menyerap air, tapi mampu menahan. Jadi, tidak bisa menyerap air, tapi mampu menahan. Seperti kedung. Airnya menggenang. Siapa mereka, ibu-ibu? Golongan apa? Mereka adalah golongan orang yang ketika mendengar ilmu, hujan, tidak diserap. Tidak diserap artinya apa? Tidak diamalkan oleh dia sendiri. Tapi dia mengingat, tapi dia tahu, tapi dia menghafal, dia paham, dia sebarkan ke manusia. Itu golongan yang kedua. Dia mencari ilmu, bukan untuk kebaikan dirinya sendiri. Dia gak mau ngamalin. Kelihatannya dia mengamalkan ilmu. Kelihatannya dia menyampaikan dosa ghibah, tapi di satu sisi hobinya, Masya Allah, lambe turah, Masya Allah. Itu kan sama saja orang beramal, tapi tidak mengamalkan. Loh, ingat baik-baik, Bapak Ibu semuanya. Ini saya hapus, papan tulisnya besar sekali soalnya. Nah, saya hapus. Ibnu Taimiyah itu mengatakan, dalam perkataan beliau bagus sekali, di Majmu'ul Fatawa, Masya Allah, hebat sekali. Apa kata beliau? La takun kal Yahudi wan Nasara. Jangan pernah menjadi seperti seorang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Amal Yahud, orang Yahudi, yata'alam bila amalin. Mereka mencari ilmu,
tapi tidak mau beramal. Wan nasara wa ya'mal bi ghairi ilm. Mereka mau mengamalkan tapi tidak pakai ilmu, Bu. Ini Yahudi dan Nasrani. Maka konsep ilmu itu ya harus diamalkan. Jenengan mendengar, sampaikan, atau jenengan amalkan, itulah kebaikan ilmu. Orang Yahudi, mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Contoh, orang Yahudi itu paling gemar dengan melogikakan dalil. Melogikakan dalam sebuah konteks ilmu. Karena mereka berilmu, tapi nggak mau ngamalin, ingkar amal, tapi dua ilmu, Bu. Yahudi ini medeni lho. Jadi kan kalau dekat-dekat orang Yahudi, hati-hati, logikanya dia kuat banget. Contoh nggih, Nabi Muhammad saja pernah diberi logika, sangar, logikanya ngeten. Suatu hari pagi niki diriwayatkan di Musnad Imam Ahmad, ada seekor anak kambing mati. Berarti kalau mati artinya bangkai. Muhammad dipanggil, "Ta'al ya Muhammad, sini kamu Muhammad." "Iya, kenapa?" "Kamu bilang ini bangkai." "Tidak." "Iya, benar." "Ini haram atau halal Muhammad?" "Haram atau halal, Bu?" "Haram." Muhammad juga mengatakan, "Ya, hadza haram, ini haram." Apa kata Yahudi? "Ajaban li amrik." "Hei Muhammad, saya heran dengan omonganmu. Kamu katakan ini adalah bangkai dan kamu katakan ini haram. Gimana bisa jadi coba?" Memang kenapa Yahudi? Kamu melihat bangkai, bukankah bangkai ini mati, disembelih dengan tangan Allah, dan kamu haramkan. Tetapi jika ada kambing hidup, kamu sembelih dengan tangan kamu sendiri, kamu halalkan. Sehingga manakah yang lebih suci, tanganmu atau tangan Rabbmu? Allah. Langsung, Bu. Turunlah sebuah ayat. Liyujadilukum wa in ata'tumuhum fa innahum la musyrikun. Orang Yahudi itu datang untuk mendebat kamu. Makanya kalau datang orang Yahudi debat kamu, jangan kamu amini. Jangan kamu taati, kamu masuk musyrik. Langsung Allah niku memberikan surat. Maka ini logika. Rasul mengatakan, "Idza qala rajul." Hei para sahabat, jika datang orang bertanya, "Man khalaqas sama?" Siapa yang menciptakan langit? Allah. "Man khalaqa asyams?" Siapa yang menciptakan matahari? Allah. "Wa man khalaqad dawab?" Siapa yang menciptakan binatang? Allah. Hatta ya'tiya su'al, sampai dia akan menanyakan, "Lah nek semua ini diciptakan Allah, terus siapa yang menciptakan Allah?" Nabi Muhammad mengatakan, "Kul." Kalau kamu ditanya pertanyaan seperti itu, katakanlah, jawablah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Makanya Bu, kalau ada yang bertanya jenengan, "Mas Hendro, pertanyaan, siapa yang menciptakan langit?" Allah. "Sapi?" Allah. "Semut?" Allah. Dan Allah senyitaki sinten? "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Nggih. Ngoten kali tangannya duting, kali rodok doyong. Maka itu dalil dia setan. Fa innahu syaiton. Maka itu setan, Bu. Mboten nangsal jenengan jawab dan amini. Itu orang Yahudi. Medeni banget lho niku. Logika-logika yang tidak pernah masuk akal. Islam niku memang agama yang tidak bisa dibangun logika. Sekarang saya tanya, Bu, kenapa sholat tasyahud? Jenengan tasyahud awal akhir. Kenapa duding niku driji sing niki? Kok ngopo ra mriki? Nggih. Kok ngopo mboten sing tengah? Kok ngopo mboten jempol? Hayo. Kenapa? Karena agama kita dengan agama dalil qat'i. Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan, ya sudah kita ngimani. Kenapa? Siam Ramadan dari pagi sampai malam. Kenapa enggak dari malam sampai pagi? Sahur, ba'da maghrib, tinggal turu, subuh, buka enak banget. Kenapa? Karena agama kita dengan dalil, enggak dengan nalar. Contoh mawon ibu-ibu, ngapunten sangat. Agama Islam tidak dengan logika. Rasul bersabda di dalam hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim. Apa kata beliau? Idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum. Jika masuk seekor lalat di gelas jenengan, bejana jenengan, apa perintah Rasulullah? Fal yukmisu jami'an. Maka masukkanlah ke dalam air seluruh badan lalat itu. Fa inna sesungguhnya ihda janahaihi daun. Satu sayapnya adalah racun, wal ukhra adalah syifa.
obat. Ini kan agama kita, Bu, tidak bisa dinalar. Bayangkan, jenengan kalau melihat lalar itu kotor boten. Ya kotor lah. Lalar itu kan nempel itu gen sampah, Bu. Tidak mungkin bersih, tidak mungkin higienis. Kecuali kucing. Kucing itu binatang paling bersih. Makanya air liur kucing niku boten najis. Hanya pipis nya saja. Makanya kalau kucing niku jilatin, nampan mangkok isi susu, jenengan ikut minum, tidak apa-apa. Jadi, boten napa-napa. Tidak masalah. Nih ya kok gila nimen kata deh. Ya kok ora nek nampan liyane, tapi secara hukum syariatnya tidak apa-apa. Kucing niku hewan paling steril, paling bersih. Makanya Nabi niku membolehkan untuk memiliki kucing. Nggih. Makanya kucing niku biasa mandi. Mandinya jilat-jilat. Nggih. Tapi itu hanya kucing, ampun jenengan jilati tonggone. Nggih. Maka ini kucing bersih sekali. Tapi orang-orang kita sebetulnya meskipun tahu kucing itu haram diperjualbelikan, nggih, mereka mengadopsi tapi dengan istilah katanya ganti pakan. Itu sama aja jual loh, Bu. Mosok pengen kucing pig nose, nggih, yang pesek niku. Nggih. Maka aku pengen ngadopter. Ganti biaya pakan. Mosok ngarani 3 juta niku bukan ganti pakan, Masya Allah, nggih, niku tumbas. Hati-hati, nggih, kucing itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kembali lagi, lalat jika masuk ke dalam gelas jenengan, perintah Rasulullah itu untuk dimasukkan semuanya, karena satu sayapnya adalah racun, sayap yang lain adalah obat. Maka Bu, kalau jenengan ada gelas, nggih, ada teh ngeten niki, nyemplung lalat satu, jangan dikeluarkan dulu, malah bahaya. Masukkan semuanya. Mas, kalau yang masuk 5 laler, Mas, iya semua juga. Diudek-udek, nggih. Yang perlu ditambah sirup marjan, enak. Nah, kalau sudah jenengan masukkan, semua bercampur, jenengan pundut. Tapi sebelum dibuang, lihat dulu, Bu, sayapnya ada 1 atau 2, nggih. Takutnya 1 tok mengkodak doang. Racun saja. Maka ini dalil agama itu tidak bisa dengan nalar. Ini ilmu, Bu. Makanya lalat itu adalah obat di satu sayapnya dan di sayap yang lain. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam satu hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, habbatus sauda dawaun min kulli da'in. Ibu-ibu pirsa habbatus sauda. Habbatus sauda kata Rasulullah SAW, jinten hitam. Obat dari segala macam penyakit, semua jenis penyakit. Semua jenis penyakit itu sembuh dari habbatus sauda. Jenengan harus mengimani. Ini diriwayatkan di hadisnya Abu Hurairah di kitab Sahih Bukhari dan di kitab Sahih Muslim. Dawa'un min kulli da'. Obat dari segala macam penyakit. Ila sam, kecuali 1, sam. Ibu-ibu pirsa, sam itu apa? Sam itu adalah kematian. Kematian tidak ada obatnya. Selain itu, Allah berikan obat. Innallaha lam yunzil da'an illa anzala ma'hu syifa. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya dengan sebuah obat penawarnya, Bu. Contoh, obat orang ngantuk tidur. Contoh, obat orang lapar makan, orang haus minum. Obat bodoh itu apa? Ilmu dan belajar. Seperti halnya susu, seperti halnya hujan, semua Allah turunkan obat kecuali 1, kematian. Sam. Makanya sam itu artinya kematian. Maka hati-hati nggih, jangan menamakan anak itu dengan nama Sam. Beberapa orang itu punya nama Sam. Di desa saya ada yang namanya Pak Desam. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Desam. Dereng sedo toh jenengan. Loh, ngopo kowe Mas? Loh, asmone jenengan kan Sam. Mati. Oh, mati. Sam itu tidak boleh. Nggih, menamakan nama anak nama Sam atau menamakan arti dani. Daniun itu artinya hina, rendah. Maka jangan menamakan anak namanya Dani. Itu rendah sekali. Artinya niku rendah. Artinya niku hina. Dani niku hina. Maka jangan menamakan. Itulah kenapa dinamakan dunia. Dunia niku dipundhut dari 2 bahasa. Pertama, dunuwu artinya dekat. Dekat dengan kematian. Maka dinamakan dengan dunia. Dekat dengan kebinasaan. Jenengan bariki mati, kula bariki mati.
Itu dunia. Yang kedua, daniun, karena dunia itu hina, tidak ada kebaikan sama sekali. Maka dinamakan dunia dari dua kalimat, adunuhu wa daniun. Dekat mati dan hina, dani. Kalau dinar niku dipundhut dari dua kalimat, dain dan nar. Dain itu hutang, nar itu neraka. Siapapun yang mengambil dinar tanpa haknya, maka neraka. Dan siapapun yang mengambil dinar dengan meminjam, maka dia dain hutang. Maka orang yang memakai dinar, memiliki dinar, menyimpan dinar, memegang dinar, dia diingatkan sama Allah, itu neraka. Nek rupiah ora ngerti, nggih. Niku bagian kalau ben ora ngerti, nggih. Maka niki dinar. Dinar niku den, utang dan nar, neraka. Makanya Islam itu lengkap sekali, indah sekali. Mar'ah niku lho, Bu, Masya Allah. Mar'ah niku napa artine? Perempuan. Kalau digundulkan bisa difathahkan mar'ah. Perempuan kalau digundulkan bisa dibaca kasrah mir'ah. Mir'ah itu adalah kaca. Karena perempuan dan kaca itu sama. Nek digundulkan tulisannya podo, mar'atun mir'atun, hanya ini fathah ini kasroh. Makanya kalau belajar bahasa Arab itu harus mikir kalimat sebelum dan sesudah. Kenapa mar'ah dan mir'ah sama? Karena jenengan kaca. Sama halnya kaca. Kaca niku kalau sudah pecah, biar bisa ditata, dilem alteco, tapi tidak elok untuk berhias berkaca. Perempuan semacam itu, jika hatinya sudah piar, hancur, sakit, dia mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Masya Allah, itulah perempuan. Itu kan rahasia bahasa, rahasia dari bahasa. Nah kembali malih, makanya jangan menamakan anak dengan Sam. Namakan anak itu doa saja. Muhammad, Hamid, Mahmud, Humed, Hamad, itu semuanya doa. Maka ketika anak diberikan nama doa Ahmad, Muhammad, ya dia harus komitmen. Harus beramal amal yang soleh. Namanya Muhammad, Masya Allah, tapi minumnya khomer, Masya Allah. Kudu bancaan niku, ganti jenenge Sam, malah aman. Maka hati-hati dalam memilih nama. Terkadang kita ingin Arab, tapi malah meledo. Anak-anak zaman sekarang kan namanya, Masya Allah, wis dawa-dawa, angil-angil, ruwet-ruwet, mocone mumet saestu. Jenenge Masya Allah, Raisya, Kaila, Agia, Aila, Innova. Jenenge dawa, Masya Allah. Alvaro, Roberto, Pajero, Fortuner. Sangar. Nama itu yang mudah, kayak orang dulu, Hendro Wijayanto, singkat padat jelas. Wijaya, jaya karepe doa orang tua. Nama orang dulu kan gampang. Anak-anak zaman dulu, orang tua zaman dulu, Bambang. Gampang singkat. Bambang Karapani Gentolet, seperti itu. Di kampung saya yang paling dados nama pasaran Agus. Agus di kampung saya ada 5, semuanya Agus Kentus semuanya. Kalau ndak Pak Joko, itu kan ringkas. Suyatmi, Ngatinem, Ngatmi itu enak. Makanya memang orang Jawa itu bahasanya mudah. Zaman sekarang jenenge wangel bat. Alvaro, Rinso, Baiklin, sangar. Jenenge wangil ngoten nggih. Ngabsen anak sekarang itu susah sekali, gampang zaman dulu. Nah, ini Sam. Makanya kalau kita mengacu dalam segala jenis obat itu pasti ada kecuali kematian. Jenengan mau bertanya, obat kanker ada, tumor ada apa lagi? HIV AIDS ada, hanya saja belum ditemukan. Dulu orang Arab berobat dengan 3 cara. Di hadisnya Jabir di kitab Sahih Muslim. Innamat tadawi salasun. Obat di zaman kami kuno dulu ada 3. Yang pertama menapa? Yang pertama adalah al-asal. Asal niku madu. Yang kedua hijamah. Hijamah niku bekam. Yang ketiga napa, Bu? Ludgatku bin nari, yang disebut dengan kai. Kai itu adalah jilatan api. Itu orang Arab kuno. Sebelum datang Islam loh, Maksudnya gimana? Orang Arab dulu jika sakit, katakanlah misal sakit paha mriki nggih, misal ada kanker atau tumor, mereka hanya ngambil plat besi, dipuanaskan sampai muirah menganga, templeke cos. Itu sembuh, Bu. Mati seakar-akarnya, sak kulitnya, sak dagingnya, cacat sampai mati. Tapi sembuh. Makanya sembuh, di sisi ini akan sembuh.
Makanya obatnya orang Arab itu mudah, kai. Tapi datang Islam diharamkan. Kenapa, Bu? La yu'adzibun nar illa rabban nar. Hadisnya Ibnu Abbas di kitab Sahih Bukhari. Tidak boleh mengadab sesuatu dengan api kecuali Tuhan api. Maka tidak boleh membunuh semut dengan bakar. Tikus dengan bakar, tidak boleh. Api itu diharamkan dalam Islam. Maka tidak boleh bakar. Mboten angsal. Makanya dulu orang Arab niku pakainya kai. Niku langsung sembuh. Apapun tempat manapun jika sakit kena kai sembuh insya Allah. Maka orang Arab itu memiliki berbagai jenis pengobatan yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan kai. Ada yang disebut dengan talbinah. Ibu-ibu pirsa talbinah? Talbinah itu adalah gandum yang dimasak dengan cacahan daging sapi atau kambing atau ayam. Kalau bahasa mudah kita adalah bubur. Rasul mengatakan di hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha di kitab Bukhari Muslim, fa innahu yudhibu bi ba'dil husni, dia mampu menghilangkan dari kesedihan, dan mampu untuk yu'alliful fu'adal marid, menyembuhkan dari orang-orang yang sakit. Orang Arab jika sakit makanya makan bubur. Jangankan orang Arab, kita hari ini sama. Jenengan kalau gerah, sate kambing kerso, boten. Soto Lamongan kerso, boten. Sego goreng kerso, boten. Sing dipadosi menapa? Bubur. Ketemu nih, jangan tumpang. Masya Allah, enak banget, Jangan tumpang. Orang Solo itu kreatif sekali, Tempe bosok dijangan, Masya Allah. Tumpang. Saya tuh hanya ada orang Solo. Tahu mawon ampase di sate, Masya Allah. Hanya ada di Solo. Sate kere. Nek sate larangan 30.000, sate Pak Manto, Mbok Galak, sate kere 8.000, duitnya kere soalnya, Bu. Ampas tahu. Orang Indonesia kreatif sekali, pring mawon disayur, Masya Allah. Rebung, balung ketek mawon dipangan, Masya Allah. Atos tenan untune, Masya Allah. Suwe-suwe balung gajah, Itu hanya orang Solo. Pecel mawon, koncone pecel menapa? Kembang turi, suwe-suwe kembang kamboja digodhog, Masya Allah. Orang Solo. Saya pulang dari Sudan 2019. Pertama kali pulang makan di Hek. Ada sundukan kenyil-kenyil enak sekali. Kalau niku curiga iki opo? Bareng sak tanya ke karo Pak bakule, ternyata brutu, Masya Allah. Di Solo brutu niku disunduk, aris manis 2.000, ngagem kecap bakar, Masya Allah, makanan Firdaus A'la. Brutu pitik, Masya Allah. Di Arab boten enten. Orang Arab nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih ayam, jeroan, dalaman, usus, paru, jantung, hati, rempelok, semuanya dibuang. Kaki dipotong, dipendem. Buntut dipotong, dipendem. Mriki sop buntut, Masya Allah, enak sekali. Teng mriki sapi, kikil, Masya Allah. Pitik diketok, ceker, seblak, keripik ceker, Masya Allah. Hanya ada di Indonesia saja, luar biasa. Orang Indonesia kreatif kabeh. Saya pernah bawa guru saya suguhin gulai, muntah loh. Ada babat kemambang-kemambang, babat. Babat kuwi, nggih Syekh. Dimakan di Indonesia. Weh, ya iki panganan enak banget, Syekh. Nggih. Wah, iki mau apa? Albek kalah kula nggih ngoten, nggih. Enak banget iki. Syekh kula takon nyobi, muntah, ndak bisa. Orang Arab ndak kenal yang namanya jeruan. Indonesia, usus di sate ning Hek, Masya Allah. Nggih, sundukan usus. Makanya guru saya ketika saya bawa, saya mau makan siang di sini, yang tidak ada di Saudi, apa? Kulo bingung, sapi kathah teng mriko, kambing juga banyak di sana, ikan banyak, ayam panggone, onto mriko kathah, mriki teng Juruk tok, mosok ame jigo ning Juruk, mboten mungkin. Saya ajak kemana Bu? Bebek goreng Haji Slamet, kan bebek di Arab mboten enten, karena di Arab tidak ada sawah. Bebek yang Arab mati, tidak ada sawah kok. Saya bawa bebek Pak Haji Slamet. Saya pesen semuanya. Wedang, teh, es jeruk, es teh kampul. Keluar minumannya, lalapannya. Kulo tengah mandi. Syekh, saya ke belakang dulu. Iya. Kulo balik guru kulo tanglet. Drop, kowe iki ngopo go bahasa Arab nggih. Kowe iki ngopo kok pesen wedangnya akeh banget. Loh, enggak sesuai dengan kita kok. Lah iki nek wedang ning nggon mangkok iki apa? Tak ombe mawi. Masya Allah. Jenengan minum Syekh? Iya. Pripun rasane Syekh? Enak. Segeri? Iya. Iki apa namanya? Ini namanya Zam-Zam Solo. Zam-Zam Solo? Iya. Enak itu Syekh.
Kula mboten ngabari. Takut kalau mood makan beliau hilang. Sudah makan bebek goreng, wah enak ya bebek goreng ya, nggih. Rampung tonggo kita meja sebelah. Sampun makani kobokan teng mriku, guru kula takon. Jari mari minum kobokan to niku. Iya, Syekh. Ya Allah, ini rapopo lah isam diombe wae, nggih. Makanya orang Arab itu tidak pernah tahu semacam itu. Makanya mereka bingung melihat buah-buahan Indonesia di Arab Saudi. Rambutan itu dijual 6 biji. Berapa real, Bu? 70 real. 70 real niku pinten? Kalikan 4, 280.000. 6 biji. Itu di supermarket yang besar sekali. Teng mriki 5.000 sak bagor, Masya Allah. 20.000 sak bakule. Nggih. Bayangkan Indonesia. Guru saya pernah saya ajak ke Tawangmangu, turun Karangpandan, ngelihat rambutan tuh kaget. Negaramu bagus banget ya. Ada buah itu cemendel tuh apa merah-merah. Oh, itu namanya rambutan, Syekh. Bahasa Arabnya Abu Sya'rin. Si buah yang punya rambut. Loh, punya rambut toh? Iya, Syekh, punya rambut. Itu kalau hari Jumat keramasan toh. Loh, gitu. Apa ya? Iya, enggak sih. Sampun, saya ajak makan rambutan seneng. Di pasar Karangpandan, saya berhenti. Syekh, ini adalah manggis. Manis rasanya, makan. Saya nyebrang dulu beli durian. Kan tidak ada manggis sama durian di Arab. Durian Arab niku mboten enten. Manggis ada impor dari Thailand. Nggih. Sekilonya di harga 90 real. 9 kali 4 360.000. Di sana manggis teng mriki pating telecek digo gembungan bisbol, nggih. Digo kasti teng mriki manggis. Saya ajak makan manggis. Syekh, ini manis. Kula nyebrang. Saya habis nyebrang bawa durian. Guru saya teriak-teriak. Katane manis, pahit no. Lah jenengan pripun dare? Tak brakot oh ya genah. Manggis kok ya dibrakat to Syekh, nggih. Bareng ngoten, mau pulang ke Arab, minta oleh-oleh khas Solo yang tidak ada di Arab Saudi. Kula mikir, opo ya? Saya ajak ke Mesran depan Fatimah. Kan itu oleh-oleh Solo premium. Nah, saya belikan ceker ayam, niku kerupuknya, terus nopo sali dan sebagainya. Ada satu, kula mundut tak lebih teng keranjang. Saya coba ini enak banget. Nopo, welut kaget guru kula. Itu haram itu belum, itu enggak boleh itu loh. Kenapa, Syekh? Ini temennya ular ya? Oh, bukan. Ini bukan temennya ular. Memang itu apa namanya? Ini bahasa Arabnya wiluj, okay? Karena welut enggak ada dalam Arab e dan o niku mboten enten. Itu welut. Itu temennya ular, bukan. Saya suruh makan, enggak mau. Saya paksa makan, mau muntah. Kenapa? Welut kan pemandangannya ngeri, Bu. Mripate mentolo lambene ngowoh. Nah, guru-guru niku mau muntah, tapi ketika makan teriak, Masya Allah, ladid jidan, ya genah, seplastik 45.000. Nah, wis. Setelah merasakan makan, mintanya dibawakan 2 karton, 2 kardus, ya bongko duitnya. Ya lah, orang Arab niku aneh-aneh saja. Maka baik lagi, talbina. Talbina niku obat. Maka obat seperti yang disampaikan oleh Nabi itu campuran gandum. Kalau bahasa kita bubur. Makanya jenengan kalau sakit carinya apa, Bu? Bubur. Orang Arab pun juga semacam itu. Dan bubur niku mampu menghilangkan hati yang sedih. Misal jenengan galau. Jenengan sedang dilanda rasa yang kecewa, makan saja bubur. Nggih, insya Allah itu sembuh. Nggih, misal tanggal tua 27 belum gajian, makan aja bubur. Insya Allah tambah mumet. Nggih. Karena orang ada duit ya ora iso mangan bubur mari, nggih. Ya harus kerja. Maka kembali lagi itu talbinah. Ada pula ini yang pernah saya sampaikan pertemuan yang kemarin yang disebut dengan al-aswadan. Aswadan itu 2 hitam. Itu juga obat. Rasul pernah menghidupi 9 istrinya di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di kitab Bukhari Muslim. Tidak ada yang bisa beliau masak kecuali menopo aswadan. Aswadan itu 2 hitam. 2 hitam itu maksudnya adalah kurma yang direndam setelah isya. Setelah sholat subuh, kurmanya dimakan, hitam yang pertama. Air rendamannya diminum, hitam yang kedua. Disebut 2 hitam, itu obat. 2 bulan utuh 9 istri. Nabi hanya makan 2 hitam, kurma yang direndam. Pertanyaan sekarang, apakah Nabi sakit? Tidak. Dan ilmu medis kedokteran, rendaman kurma dan kurma adalah obat bagi kesehatan. Maka kurma niku obat, Bu, Pak. Obat. Maka
Rasulullah SAW sampai berkata, Bu, sampai berfirman, sampai berkata di dalam hadisnya Aisyah di kitab Sahih Muslim. Ini hadisnya sahih nggih. Hadisnya sahih. Al-baitu fi tamrun la ji'ahlu la ji'ahlu la ji'ahlu. Rumah manapun yang di dalamnya ada kurma, maka tidak akan pernah terjadi kelaparan 3 kali. Artinya berarti dalil Muslim, Bu, hadisnya sahih. Berarti kurma itu adalah makanan penahan lapar. Maka penting, rumah itu taruh kurma, Bu. Lapar insya Allah tidak akan jenengan rasakan. Nabi sahur tidak pernah pakai nasi. Kurma. Cukup karena kurma itu menahan lapar. Dan kurma itu obat yang tidak bisa, atau buah yang tidak bisa busuk. Hebatnya kurma tidak bisa busuk. Seperti ini. Rumah manapun yang ada kurma tidak akan terjadi kelaparan. Saya tahun 2019 menikah. Pertama kali saya beli kurma. Sukari 3 kilo 1 karton. Saya taruh di dalam kulkas. Sampai hari ini utuh, tidak pernah saya makan. Hanya karena saya meyakini rumah itu jika diberikan kurma tidak akan terjadi kelaparan. Ya benar, Bu. Hari ini saya tidak pernah merasakan kelaparan. Setiap pulang pengajian mesti dibetani ingkung, martabak, alhamdulillah. Padahal jadwal saya ngisi pengajian sehari paling sedikit 5 tempat. Omah tenggen kulon niku senekah banget, makanan banyak sekali. Ya dari ini kurma saya meyakini. Maka taruh saja rumah jenengan kurma. Nek sampun tumbas kurma, ampun nempur beras. Nah, bismillah, sarapan pagi kurma rendaman, nanti siangnya oki jelly drink penunda lapar, malamnya promak, obat lambung. Insya Allah 10 hari mlebet rumah sakit, insya Allah. Maka niki kurma artinya obat, dan kurma itu masya Allah. Selain dari obat secara umum, secara khususnya di dalam hadis Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi, di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim, Rasul bersabda, man tasabbaha bi sab'a ajwatin lam yadurhu sumun wala sihrun. Siapapun orang yang konsumsi setiap pagi 7 butir kurma ajwa, maka niscaya tidak akan pernah bisa berjumpa dengan sihir. Yang kedua, sumun, racun. Ibu, ini adalah salah satu cara hidup sehat. Makan setiap pagi 7 butir ajwa. Sihir, tidak bisa mendatangi jenengan, Bu. Itulah kenapa para peruqyah kalau mau mulai meruqyah ngecek badannya ada jin tidak, suruh makan ajwa. Orang kalau di dalam jin, badannya ada jin, makan ajwa pasti dia merasakan pedas. Kalau normal berarti sehat. Mila bar niki mang dar kurma ajwa nggih jenengan ngecek enten jine mboten. Nggih, nek jenengan merasakan pedes niku berarti enten jine. Nek ora pedes, jebule jerone enek lomboke, nggih. Beda hukume. Maka ini ajwa menghalangi sihir. Orang kena sihir niku mudah, apalagi penyakit ain. Tahu penyakit ain nggih? Hasatan pandangan mata yang penuh dengan dengki dan hasad. Serik, anyel, gondok, melihat langsung. Orangnya terkena ain. Ain itu penyakit lewat pandangan mata. Rasul mengatakan di hadisnya Ummu Salamah, saf'a, jika seseorang memiliki wajah yang hitamnya legam merata, itu sedang kena ain. Di hadisnya Sahih Muslim. Obatnya bagaimana? Diruqyah. Yang kedua, harus mandi dari air bekas yang dia pakai mandi dari penghasap. Kejamnya ain nggih. Makanya dunia sihir niku kejam, Bu. Pelaku sihir niku dipenggal kepala lehernya. Karena saking kejamnya. Karena sihir itu jika sudah terkirim, tidak terdeteksi siapa pengirimnya. Dan tidak akan pernah bisa hilang sihirnya kecuali buhulnya lepas. Jenengan terasa buhul. Misal boneka foto, ditaruh foto jenengan, ditusuk teng dada. Jenengan sakit dada terus. Beberapa ada yang di foto niku digembok ngapunten di daerah kemaluan rahimnya. Supaya tidak punya anak. Makanya termasuk dari banyak sebab kenapa orang tua hidup padahal sehat, cek di lab budi sehat juga sehat semuanya, tapi tidak punya anak, mungkin indikasinya kena sihir. Saya pernah ngadepin satu jamaah, dia 11 tahun menikah tidak punya anak. Ketika di ruqyah bereaksi, kita komunikasi sama jinnya, ternyata jinnya itu mengunci di sekitar rahim. Jadi ketika ada pembuahan dibuang langsung.
Itu jin, hati-hati loh nggih. Nggih. Makanya jin itu sebetulnya jika sudah hidup dengan sihir itu jahat. Jin yang dengan sihir niku jahat semua. Jin itu tidak ada yang baik kecuali yang beriman. Yang kedua kecuali jin dan jun, jini oh jini, nggih. Itu baik. Nggih wis ayu baik, Masya Allah nggih. Ning wis tuwa sakniki. Baik, 7 butir ajwa, sihir dan racun tidak mungkin bisa. Racun seperti itu juga. Jenengan makan 7 butir ajwa, racun itu tidak akan bisa masuk, Bu. Nggih, insya Allah. Jenengan makan 7 butir ajwa, minum baygon 1 botol. Nah, niku enggak tahu saya, nggih. Kelihatannya ya bablas niku, nggih. Maka niki ajwa menjadi obat. Dan hebatnya, ajwa niku adalah kurma yang hanya tumbuh di tanah Madinah saja. Ajwa niku jenengan tanam di Mekah, Bu, tumbuh tapi tidak berbuah. Ajwa jenengan betot tenggen masjid Guru Assalam, mati malahan. Nggih, karena tidak bisa, kultur tanahnya nggak sama. Ajwa itu satu-satunya buah yang hanya bisa di Madinah saja. Itulah kenapa disebut dengan kurma Nabi. Mahal banget niku. Paling murah saja di Pasar Kliwon 250. Nggih, yang premium itu bisa sampai 1,5 juta. Itu ajwa, hitam legam, semakin mahal semakin legam. Nah, kembali lagi nggih, ini semua disebut dengan obat. Nah, lantas ini dalil dari semua hukum yang disampaikan oleh Rasulullah di 2 riwayat, hadis Ibnu Umar, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kita bisa menyaring hukum bahwasanya ilmu bagaikan penawar, ilmu bagaikan obat. Dan ilmu adalah obat yang mampu menyembuhkan hati jiwa yang sakit. Sebagaimana susu dan hujan yang mampu menghidupkan tanah atau menyembuhkan dari jasad yang sakit dan mati dan tandus. Itulah kenapa mencari ilmu itu penting sekali. Penting sekali. Salah satunya sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan kalau buka, Bu, di kitab Sunan Abi Dawud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis Zaid ibni Arqam. Zaid ibni Arqam di Abu Dawud. Zaid ibni Arqam di kitab Abu Dawud. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Naddarallahu li imri'in. Sesungguhnya, ini menarik sekali. Allah itu akan menghiasi. Allah itu akan memuliakan. Allah niscaya akan memberikan kehormatan kepada imri'in, setiap manusia, sami'a maqalati, jika dia mendengar ilmu, fahafidahu, dan dia hafalkan, wa ballagahu bima sami'a, dan dia sampaikan. Artinya menapa? Dakwah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingat baik-baik. Pekerjaan yang paling mulia, yang Allah pun mencintai, menghiasi, memuliakan, menghormati kepada manusia manapun adalah ketika seseorang niku mendengar ilmu, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Itulah ilmu. Bu, Pak, ngapunten sangat. Ilmu itu memang dari sananya, dari lisan Nabi. Speknya itu harus ada tahapan kedua, hafal. Menghafal ilmu itu penting banget, Bu. Jenengan pirsa. Imam Sya'bi mengatakan apa, Bu? Di Syiar Alam Nubala, idza sami'tal ilma. Hei manusia, jika jenengan mendengar ilmu, faktub walau fil jidar. Maka tulislah sekalipun jenengan menulisnya di tembok. Pentingnya ilmu. Minal mahaqqah man yasidu ghazalatan fayatlikuhu itolatan bi ghairi hablil wasiqah. Imam Syafi'i mengatakan, termasuk dari jenis kebodohan, orang yang mendengarkan ilmu hilang begitu saja tanpa pernah dia tulis. Ilmu itu penting, menulis dan dihafal. Setelah menulis, dia harus menghafal. Makanya menghafal ilmu itu penting derajat yang tidak bisa ditawar. Maka jenengan mirsani, kalau jenengan bisa menarik kesimpulan, saya kalau ngisi, tidak pernah saya bawa buku. Dimanapun, semenjak saya dari Sudan di Indonesia, pertama berkarir dakwah di kota Solo. Sampai hari ini, saya paling anti bawa buku, paling anti duduk, paling anti apalagi bawa proyektor. Kayak nonton film, baik, kayak nonton Ikatan Cinta mawon. Makanya saya lepas tang. Saya butuh papan tulis, saya uraikan. Kenapa? Supaya ilmunya bisa jenengan terima dengan jelas dan gamblang.
Bukti seseorang itu sudah menguasai sebuah ilmu adalah dia mampu menyampaikan dan membungkus dengan cara yang sederhana, mudah dipahami. Itu orang yang sudah paham. Makanya ilmu itu harus dihafal. Saya bisa berbicara seperti ini karena dulu saya menghafal, Bu. Saya menghafal Bukhari Muslim 6 tahun saya di Sudan. Oke? Saya dulu di Sudan itu tidur hanya 3 jam. Saya Umdatul Ahkam dulu, Bu, tahun 2015 menghafalkan Umdatul Ahkam 425 hadis. 2 minggu saya selesai. Saya murojaah 1 jam kelar 425 hadis. Itu pemanasan. Masuk di atasnya Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, baru masuk Bukhari dan Muslim. Semuanya dengan menghafal. Makanya jangan heran, belajar ilmu itu harus pakai dengan cara menghafal. Menghafal Quran, menghafal hadis, itu penting sekali. Tapi tidak usah khawatir. Di zaman Imam Malik ibni Anas, pernah dikatakan oleh beliau, hadara minni khamsa alf nas. Yang datang di majelis ilmuku, itu ada 5.000 orang. Siapa? Imam Malik ibni Anas. Fakataba minni khamsmi'ah. Yang menulis dariku, yang membawa buku memakai catatan bolpen hanya 500 saja. 4.500-nya tidak pernah menulis selama saya majelis dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Akhdan minni bil adab. Mereka datang hanya mencari adab dari seorang guru dengan melihat saja. Berarti pengajian ranggo buku angsal nonton gurunya ada petok wae. Mboten napa-napa. Imam Syafi'i jenengan pirsa mencari ilmu dari kecil beliau sampai beliau menjadi seorang ulama, tidak pernah bawa buku, Bu. Nggih. Imam Syafi'i pernah disepelekan di majelis Baghdad karena beliau duduk di ulama besar yang datang itu para pembesar-pembesar thalibul ilm, berusia semua, master semualah. Dia paling kecil tidak bawa buku, yang lainnya master-master itu bawa buku semuanya. Ditanya, 5 katabta, kamu kenapa tidak nulis? Apa yang kamu harapkan dari ilmu kalau kamu tidak nulis? Apa jawabannya? Wallahi ya Syekh, ini qad hafidtu min kulli asma' min awali harfin ila akhiril harfin. Saya sudah menghafal dari huruf pertama yang jenengan ucapkan sampai huruf terakhir yang jenengan ucapkan. Assalamualaikum sampai assalamualaikum. Dan diuji, lam yaskut walau biharfin qots. Tidak ada satupun huruf yang terjatuh dari lisan gurunya. Plekser seperti rekaman HP, Masya Allah. Mila Imam Syafi'i majelis ilmu, tidak pernah bawa buku yang mirip sama kita, Masya Allah. Imam Syafi'i sekali dengar hafal, kita sekali dengar bingung, Masya Allah. Okay? Beda, Bu. Imam Bukhari, beliau belajar ilmu tidak pernah membawa buku, menghafal terus. Saking kuatnya. Imam Bukhari ini menghafal lebih dari 1 juta hadis. Imam Bukhari. Dan Abu Sa'id Al-Khudri, pernah beliau ini mengatakan, wallahi jalasna inda Nabi hatta sakatna ka'anna fi ru'usina tuyur. Kami kalau mencari ilmu bersama Nabi, kami itu duduk tenang sekali. Saking tenangnya, seolah-olah burung itu nempel, bertengger di kepala kita pun burung nggak takut. Saking apa? Meneng seperti patung. Kita pengajian, molat. Tapi pengajian saya bebas mawon. Kalau jenengan capek silo selonjor mawon, selonjor capek kali turun-turun senden ndak apa-apa, bebas. Mas, lah pengajian jenengan lama jam 9 mulai jam 11 selesai. Slow, dibikin seneng saja. Tahu jam 11 itu lama baru selesai. Ya datangnya digawe enteng mawon, 11 kurang 5 ngoten mawon. Yang penting jenengan seneng saja. Karena Rasul niku mengatakan di hadisnya Aisyah di Bukhari Muslim, ahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu apa, Bapak Ibu semua? Amal yang berjalan terus, istiqomah, ajek. Wa in qalla, meskipun amal itu sedikit. Jadi jika beramal ketaatan, jangan fokus dalam kuantitas sedikit banyaknya, Bu. Itu bonus. Qiyamul Lail itu tidak perlu sampai 28 rakaat, 11 cukup. Kesel gempot 6 saja. 6 cukup berarti ya 2, tidak apa-apa. Pengajian, sepekan 5 kali berat, sepekan 3 kali. Oke, it's fine. 3 kali berat, seminggu sekali, tidak masalah. Pengajian dibikin santai saja. Makanya seperti MSR nih, Muslimah Solo Raya, mengundang pengajian secara terbuka di Masjid Guru As-Salam. Undangan sudah tersampaikan. Perkara yang datang banyak sedikit itu bonus.
Yang datang 500 orang, alhamdulillah. Kalau yang datang 5 orang, innalillah, ngoten mawon. Sing penting kita sudah istiqomah konsisten, pengajian jalan terus. Tapi kalau ini ukuran pengajian sampun banyak. Ini kalau saya hitung-hitung ya 1800 ada nih ya. Insya Allah ada. Maka kembali lagi, ilmu itu penting sekali. Nah, menghafalkan gitu. Maka itu adab. Makanya Abu Sa'id dulu tuh kalau duduk depan Nabi ini diam, set. Imam Syafi'i berguru kepada gurunya. Beliau, wallahi min laisalahul adab. Satu dari bentuk tidak ada adabnya. An-natajarra bi an asyroba amamal ustad. Kita makan dan minum di depan guru. Kata Imam Syafi'i, itu sudah hancur adab. Makanya sebetulnya saya lebih setuju dan condong. Kalau pengajian berlangsung niku jangan medal makanan. Itu sebetulnya menghancurkan adab loh, Bu. Itu yang mengatakan Imam Syafi'i. Soalnya jamaah niku nek pengajian, Masya Allah. Keluar dari snacknya seperti nonton bal-balan, nggih. Mundut tahu susur karo sambel lomboke. Wah ngoten iki nggih. Ngombe seruput gurune nyampe ke ilmu. Masya Allah. Itu bukan adab. Imam Malik bin Anas saja dulu jika beliau ingin menyampaikan ilmu kepada muridnya, beliau mesti tanya, "Madza turiduna minni?" Kamu pengen apa ilmu dari saya? Al-hadis, ilmu hadis? Iya ya Syekh. Taib, intadir. La tabrah fi makanik. Jangan pergi kemana-mana. Imam Malik masuk ke dalam rumahnya, Bu. Apa yang beliau lakukan? Mandi. Fala bisa ahsan siap. Pakai jubah sebagus-bagusnya. Bersorban. Keluar, tangan kanannya memakai kitab, membawa kitab. Tangan kirinya mengangkat bahur, kayu gaharu yang dibakar. Beliau meletakkan kayu gaharu depan meja. Dan beliau meletakkan buku. Membukanya saja dengan pelan-pelan. Kunna na'uddu ala ahdina. Dulu kami menganggap idza sami'a waqa'ata waraqah. Jika ada orang membuka kertas sampai terdengar suara bukaannya srek-srek. Laisa minal ilm wal adab. Bukan ilmu dan adab. Imam Malik sampai segitu nih. Buka kertas ini tidak boleh bersuara pelan-pelan. Kita hari ini lebih dari suara keras. Tapi nopo? Melet. Jenengan diadab tenang asli. Jenengan kalau membuka kertas dengan menjilatkan ke lidah itu bukti tidak ada penghormatan kepada ilmu. Asli nih Bu, buat tenang sal. Itu kalau hidupnya Imam Malik Bu, jenengan diceblek ini Bu, tidak boleh. Maka pelan-pelan. Imam Malik ini kalau ingin mengajar Bu, makanya jubah yang terbaik, bersorban. Makanya kenapa saya senang bersorban. Saya kalau ngisi pengajian pasti bersorban dan pasti pakai jubah. Kenapa? Saya ingin mencintai sunnah Nabi dan para salaf soleh. Nabi kemanapun beliau bersorban dan berjubah. Di hadisnya Al-Bara bin Azib di Bukhari Muslim, "Mara'aitu min dihulatin hamra ahsan min Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat Nabi paling terindah penampilan, tertampan kecuali beliau keluar memakai jubah dan bersorban. Maka sorban itu pahala. Maka jubah itu sunnah. Ini semuanya bukti ilmu, Bu. Kita cinta ilmu Nabi, saya pakai. Makanya saya tidak akan peduli dengan komentar orang lain. Maka Nabi itu disifatkan keluar rumah, sorban dan berjubah. Tampan sekali. Kurang luwih ya kayak ini bagus ya. Kurang luwih. Neng Nabi luwih kini kurangi. Nabi niku tampan sekali. Makanya saya kalau ngisi pengajian, I don't care. Saya pakai sorban, saya pakai jubah. Saya masuk saja ibu-ibu kaget. Nyeblek iki sapa ya wong Arab ya, nggih. Ngoten. Wis dibojo urung ya, mesti ngoten niku. Nek urung kan tak pek mantu, sampun Bu, anak kula pun 3, nggih. Memang benar, laki-laki itu jika berbusana seperti Nabi, seperti Imam Malik, ketampanannya akan terdongkrak sekali. Bapak jenengan, garwa jenengan belikan jubah. Teng mlebet mriku, belikan sorban. Pakai. Malu Mas? Ya ada apa-apa. Kalau merasa malu pas pengajian saya dipakai, karena saya bersorban. Saya berjubah, tidak perlu malu dong. Cuma kalau datang saya aturi, monggo Bapak gantos kula, nggih. Tak aturi. Monggo katuran pinara kula tak lenggah mawon, nggih. Mboten napa-napa. Di Solo niku aneh. Busana itu seperti bahasa dari kasta. Tidak memakai surban dan jubah kecuali ustaz. Nggih napa nggih? Nggih. Tidak memakai gamis sepanjang lutut untuk laki-laki kecuali yang veteran alumni lama pengajian berpuluh-puluh tahun. Nggih napa nggih? Nggih.
Kalau pakainya koko sarungan, mesti lagi wingi pengajian, ya. Kenapa? Why? Hijab pun juga seperti itu. Seperti seolah-olah menjadi bahasa. Padahal ini bebas dipakai, kenakan oleh siapapun saja. Jenengan mau tukang becak, mau jenengan laden tukang batu, mau mandor, mau ustad, mau mudir, semua bebas. Itulah kenapa Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian yang terbaik kalian ketika kamu pergi ke masjid. Itu adab. Makanya jika jenengan pergi ke masjid, pakailah baju yang terbaik. Seneng pakai jubah, pakai sorban, itu bagus. Meskipun sholat ngagem kaos itu boleh boten, sah saja. Tapi kaosnya harus dikembalikan ke satu riwayatnya Aisyah, Bukhari Muslim. Syagolat ni anifan. Nabi sholat, depannya ada gambar dan tulisan. Nabi langsung perintah Aisyah di Bukhari Muslim. Aisyah, ambil kain itu jadikan bantal. Kerukupan bantal. Jangan pakai tirai. Ganggu sholatku baru saja. Berarti ini dalil. Sholat itu pengharaman kalau jenengan pakai tulisan. Orang sholat, sering sekali saya dapati. Saya masuk, Allahu Akbar. Depan saya besar kali tulisannya. UD Tani Jaya. Sedia pupuk organik. Masya Allah. Ba'akulah Ustadz. Kulon umpama depan saya seperti itu. Tetap saya baca. Pupuk. Saya baca. Sedia alat pertanian, tetap saya baca, jangankan baju. Sarung mawon niku lho, kula ngeruko depan saya tulisannya gajah duduk, saya baca nih kok gajah duduk. Bener. Bapak-bapak ini kenapa juga pakai sarung gajah duduk di belakang? Ya depan saja. Nggih. Ini bukti Islam itu indah. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah baju yang terbaik. Saking sunahnya sorban, kalau laki-laki batal wudhu, mau berwudu, sorbannya tidak perlu dilepas, cukup diusap sekali, seret. Peci ada? Tidak ada hukumnya. Maka kalau jenengan bertanya, peci sama sorban, mana yang syar'i? Sorban. Peci tidak ada dalil. Nabi tidak berpeci, Nabi itu bersorban. Maka gemarlah pakai sorban. Yang laki-laki, tampaknya akan meningkat. Saestu, dan itu bekal. Dan itulah ilmu. Maka kembali lagi, mriki Allah mengatakan, Allah menghiasi, memuliakan dari setiap manusia yang memiliki ilmu hafal dan menyampaikan. Ini dalil. Siapapun orang yang terkena ilmu, pasti jawabannya adalah mulia. Jangankan ilmu, apapun jika terkena ilmu, pasti mulia. Sekarang saya uraikan sebentar saja. Muhammad SAW, beliau dinabikan usia berapa, Bu? 40 tahun. Ayat yang pertama turun, ayat apa Ibu-ibu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Selang beberapa waktu Nabi dirasulkan. Apa yang pertama kali keluar? Ya ayyuhal muddatsir. Nggih. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal mudassir ngapunten. Mudassir. Surat Mudassir. Bedanya apa? Nabi dan Rasul. Nabi diperintahkan syariatnya tidak ada. Tapi kalau Rasul, perintah syariatnya berlaku mencakup untuk seluruh umat. Sehingga sebelum Nabi menjadi Rasul yang menghadapi seluruh umat, Nabi niku diikrokkan riyen dalam surat Al-Alaq. Iqra itu artinya menapa, Bu, Pak? Bacalah. Artinya, hei Muhammad, kamu baca dulu. Sebelum tak jadikan Rasul itu kamu banyak baca, punya ilmu dulu. Baru kalau ilmu kamu sudah cukup, kamu saya angkat jadi Rasul. Karena ilmu itu datang dari membaca. Karena membaca adalah pengetahuan jendela dunia. Orang yang gemar membaca, dia dekat dengan kepintaran. Dan orang yang dekat dengan kepintaran, dia dekat dengan kekayaan. Dan orang yang dekat dengan kekayaan, dia dekat dengan kemanfaatan. Karena membaca sumber ilmu dan kebaikan. Jangan pernah berhenti, Bu, dari membaca. Penting banget. Makanya Nabi niku sebelum dirasulkan, beliau diikrokkan dulu baca. Itulah kenapa disebut bacaan dalam Islam niku qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan. Sehingga disebut bacaan kitab kita adalah Qur'an.
Kembali ke kaidah, Allah menghiasi manusia yang punya ilmu. Allah menghiasi siapapun yang punya Quran. Karena ilmu adalah Quran, karena Quran adalah ilmu. Sehingga apapun jika berkaitan, apapun yang berjumpa, apapun yang berinteraksi dengan Quran, hukumnya adalah mulia. Contoh ibu-ibu semua yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Karena menurunkan Al-Quran, beliau menjadi malaikat teristimewa. Saking istimewanya, memiliki 3 gelar yang tidak dimiliki siapapun malaikat, walaupun satu malaikat. Yang pertama disebut dengan Ruhul Amin. Yang kedua, Ruhul Kudus. Yang ketiga, Namus. Kenapa? Membawa Quran, menyampaikan kepada Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dulu kala Qurannya disampaikan melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril jadi mulia gara-gara menyampaikan wahyu. Saya pernah ditanya di pengajian, ibu-ibu juga, saking pinternya nggih, Mas Indro saya tanya, Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau Nabi Muhammad sampun sedo, pekerjaannya Jibril sakniki nopo Mas? Masya Allah. Takon pekerjaan Jibril sekarang. Saya jawab, kula mboten pirsa Bu, nganggur napa sakniki mboten pirsa kula. Mang tanglet Allah mawon. Jenengan sampun pirsa jabane paringi pirsa kula tak nggih bahan pengaosan kula nggih ngoten. Tanya pertanyaan apa pekerjaan Jibril sekarang? Masya Allah. Itulah pengajian kepinteran nih ngoten niku Bu. Nggih. Mila pun pinter-pinter. Nah, Jibril mulia karena sebab membawa Quran. Yang kedua, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mulia karena diutus dengan menyampaikan risalah Quran yang disebut dengan khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik kenabian dan sebaik-baik utusan atau rasul. Maka beliau gelarnya khairul bariyah, khairul anam, manusia terbaik, terafdol. Muhammad gara-gara menapa? Quran. Umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulia karena sebab syariat Quran. Saking mulianya kita semuanya akan diberikan syafaat kepada Allah, dari Allah kepada Muhammad melalui beliau ke kita. Sekalipun kita sudah melaksanakan amal-amal kemaksiatan, meskipun ada keimanan seberat biji sawi di dalam hati kita, syafaat. Maka umat Muhammad menjadi mulia karena sebab Al-Quran. Sekarang saya tanya Bu, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mulia karena sebab menapa? Al-Quran, turunnya Quran. Turunnya Quran. Tanazzalul malaikatu waruh. Kami turunkan malaikat-malaikat dan ruh. Ruhnya niku siapa? Jibril. Namanya juga Lailatul Qadar, malam ketetapan, karena ada takdir tahunan yang diubah oleh Allah. Yang berangkat haji tahun besok siapa? Lailatul Qadar diubahnya. Yang ditakdirkan umrah tahun ini siapa? Tetepannya kembali ke malam Lailatul Qadar. Makanya Bu, Pak, tanggal 21, malam 23, 25, 27, 29. Bersemangat doa, minta haji, minta umrah. Dulu resep ini saya pegang betul. Ketika saya mahasiswa, saya dulu kala berdoa kepada Allah di malam-malam ganjil, ya Allah berikanlah saya kemudahan untuk ziarah ke rumahmu, Baitullah Haram. Ternyata benar Bu, Allah berikan jawaban ketika saya pulang. Saya ketika kuliah saya sering ke sana, tapi ketika sekarang di Indonesia lebih sering lagi. Itu semuanya doa. Dan umroh haji itu adalah panggilan dari Allah. Dan diubah dari Lailatul Qadar, ketetapan malam-malam tersebut. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab karena apa? Quran. Tidak mungkin tidak. La syi'a wala hararata wala barida. Ibnu Abbas mengatakan, di Musannaf, Lailatul Qadar ciri-cirinya sinarnya matahari di paginya tidak menyengat. Malamnya tidak panas, malamnya tidak dingin. Semuanya sangat mu'tadil. Mu'tadil niku napa? Pas, tengah-tengah. Niku Lailatul Qadar. Tapi bisa jadi Lailatul Qadar itu turun dengan hujan. Karena Nabi pernah di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pas ketika Lailatul Qadar beliau jumpa dengan hujan. Niki nggih Lailatul Qadar. Terus melih ibu bapak semuanya.
Bulan Ramadan mulia karena sebab menapa? Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, Al-Baqarah 185. Kalau tidak karena bulan Ramadan sebab Quran, tidak akan ada kemuliaan. Itulah kenapa Ramadan mulia karena sebab Al-Quran. Sehingga Allah menghiasi siapapun hamba yang hidup dengan ilmu. Selain kemuliaan, maka kebaikan. Itulah kenapa orang yang dapat ilmu pasti hidupnya bahagia. Pasti. Jenengan pirsani mawon. Ustadz-ustadz itu biasanya umurnya panjang-panjang. Dan bahagia-bahagia. Mobil aja nggak punya. Mungkin rumah ngontrak. Atau mungkin fasilitas pondok. Tapi hidupnya bahagia sekali. Jenengan pirsani kula bahagia atau? Bahagia banget ya. Masuk full senyum, ngisi semangat. Padahal puasa. Saya ngisi dari subuh tadi, Bu. Belum istirahat sama sekali. Ini pengajian yang ketiga. Nanti pada duhur ada pengajian lagi saya. Pada asar ada Tenggen Sumber. Pada maghrib Tenggen Gilingan. Setiap hari rutinitas saya seperti itu. Makanya saya pernah tanya ke dokter, ke dokter Muardi. Saya tanya, kenapa suara saya berat, serak? Dicek, ketika di rongsen, katanya ada gesekan yang terlalu sering. Pita suara. Dokternya tanya, Mas jenengan kerjaannya apa? Akeh ngomong toh. Mboten niku kula nganggur kula nggih ngoten. Nggih. Kok nganggur kok akan ngomong? Ini tidak mungkin karena banyak gesekan suara. Memang itulah kenapa seseorang yang memiliki ilmu tanggung jawabnya kepada umat paling terbesar. Maka kembali lagi, ilmu adalah penawar qalbu. Dari hati yang sakit akan sembuh jika berjumpa dengan ilmu. Sebagaimana raga yang sakit jika berjumpa dengan susu. Itulah kenapa ilmu menjadi obat yang paling efektif untuk menyelamatkan dari dunia dan siksa api neraka. Pun cekap semanten Ibu Bapak kita akhirkan. Semoga pertemuan ini menjadi keberkahan kita semuanya. Enten pertanyaan semua monggo. Ada mboten? Jih monggo.